Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel Ardias Education. Hari ini topik perkuliahan adalah penjadwalan proses pada mata kuliah pengantar sistem operasi. Untuk pembahasan adalah penjadwalan proses pada suatu disk. Deskripsi penjadwalan proses. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan hal-hal berikut. 1. Proses harus berjalan. 2. Kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Sasaran utama penjadwalan proses adalah optimasi kinerja sistem komputer menurut kriteria tertentu. Kriteria penjadwalan adil atau fairness adalah proses-proses diperlakukan sama, yaitu mendapatkan jatah waktu layanan pemroses yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemroses. Efisiensi atau utilisasi adalah pemroses yang dihitung dengan perbandingan rasio dan waktu sibuk pemroses dengan total waktu operasi sistem komputer. Waktu tanggap atau response time sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan oleh program sampai hasil pertama muncul di peringkat masukan keluaran seperti layar. Sistem waktu nyata didefinisikan sebagai waktu dari saat kemunculan suatu kejadian sampai instruksi pertama rutin layanan terhadap kejadian dieksekusi. Turnaround time adalah waktu yang dihabiskan dari saat proses atau job mulai masuk ke sistem sampai proses itu diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan proses berada di sistem. Diekspresikan sebagai penjumlahan waktu eksekusi dan waktu menunggu dari proses itu, yaitu turnaround time sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu menunggu. Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan selama satu selang atau unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah proses atau job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau internal waktu tertentu. Tipe-tipe penjadwalan. Pertama, penjadwalan jangka pendek bertugas menjadwalkan alokasi pemrosesan di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Penjadwalan jangka menengah, proses atau status ready, running, waiting, dan ready. Ketiga, penjadwalan jangka panjang. Penjadwal ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu pemroses, memori, perangkat, masukan, keluaran. Program-program ini berprioritas rendah, digunakan sebagai pengisi agar pemroses sibuk selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. 3 istilah yang digunakan pada penjadwalan proses. Pertama, antrian. Sejumlah proses yang menunggu menggunakan prosesor dan akan diproses sesuai dengan urutan antrian proses. Proses dalam memori utama. Kedua, prioritas mendahului pada antrian proses, lalu proses berada di bagian belakang antrian. Maka dengan pemberian prioritas, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu, sambil menunggu sampai kerja proses selesai. Preemsi mendahului pada antrian proses, lalu kalau proses itu berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian preemsi, proses itu langsung berada di bagian paling depan.
pada antrian itu, bahkan akan memberhentikan kerja prosesor untuk mengerjakan proses yang preempsi tersebut. Perhitungan pada kerja prosesor pertama adalah lama proses. Adalah lama waktu yang diperlukan untuk mengolah proses itu di dalam prosesor. Lama tanggap adalah waktu yang diperlukan untuk proses sejak mulai sampai selesai oleh prosesor. Terdapat dua macam lama tanggap, yaitu turnaround time dengan memperhitungkan lama waktu yang digunakan untuk sebuah proses hingga keluaran. Kedua, response time tidak memperhitungkan lama waktu yang digunakan untuk sebuah proses hingga keluaran. Rumus penjadwalan: jika terdapat n proses rentak serta setiap proses memiliki lama tanggap sebesar T, maka rata lama tanggap TR adalah TR jumlah TI per N. Waktu sia-sia T besar dikurang T kecil, waktu yang terbuang dalam antrian atau selama terkena preempsi. Rasio tanggap RT perbandingan di antara lama proses terhadap lama tanggap. Rasio penalti perbandingan di antara lama tanggap terhadap lama proses. Itu berarti rumusnya untuk rasio tanggap RT sama dengan T dikurang T kecil dikurang T besar, dan untuk rasio penalti rumusnya sama dengan T besar dikurang T kecil. Algoritma penjadwalan yang pertama adalah algoritma penjadwalan pertama dilayani atau PTPD atau FCFS atau PIPO. Penjadwalan tanpa prioritas tanpa preempsi. Proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Jika tiba pada waktu yang bersamaan akan dilayani sesuai dengan urutan pada antrian. Ini adalah tabel daripada contoh algoritma FTFD atau FCFS atau PIPO. Nah, di sini ada nama proses A, B, C, dan D saat tiba. Untuk A0 lama prosesnya 4. Nama proses B saat tiba 1, lama proses 7. Nama proses C saat tiba 3, lama proses 3. Nama proses D saat tiba 7, lama proses 8. Nah, bagaimana penyelesaian algoritma FTFD, FCFS atau PIPO? Nah, dari tabel ini bisa kita lihat nama proses A saat tiba 0, lama prosesnya tadi adalah 4, maka dia akan saat mulai adalah 0. Kalau lihat di barisan proses, saat proses mulai dari 0, 1, proses adalah dimulai dari A, ya, dari proses dari 0 ya untuk A. Nah, saat mulai berarti dia di 0. Saat rampung dia 4, ya, karena prosesnya itu pembacaan dari 0 yaitu A, yang 1A, 2A, 3A sampai pada saat rampungnya adalah 4 ya untuk A-nya. Maka lama tanggapnya itu adalah 4. Nah, lama tanggapnya itu yaitu dari proses saat rampung ya dikurangi saat tiba, maka dia nilainya adalah 4. Untuk yang B ya, saat tiba dia adalah 1 ya, saat tiba dia 1, lama prosesnya 7 ya, kita bisa lihat. Saat mulai dia adalah 4 ya. Nah, maka di sini dia akan terus, maka dia akan dimulai di saatnya di 4 ya. Untuk B ya, B dengan lama prosesnya sampai dengan 7, maka saat dia rampung dia ada di 11 ya. Maka di sini lama tanggapnya itu adalah saat rampung dikurangi saat tiba ya, jadi 10. Yang C ya, saat tiba 3 ya, lama prosesnya 3, saat mulainya di 11. Kita bisa lihat saat mulainya C di 11 dan dia saat rampungnya itu di 14 ya. Maka lama tanggap itu adalah 14 dikurangi
ya saat tiba, yaitu berarti 11. Berikutnya adalah yang nama prosesnya D, ya saat tiba dia 7, lama prosesnya dia 8. Ya kita bisa lihat ya di bentuk barisan proses. Saat mulainya dia itu di 14 ya, kita bisa lihat 14. Berikutnya lama prosesnya tadi itu ada 8 ya, sampai dengan saat rampungnya itu dia di 22. Maka lama tanggapnya itu adalah 15 ini didapat dari saat rampung dikurangi dengan saat tiba, jadi 15. Maka jumlah keseluruhannya itu adalah 40. Ratanya ini berarti 40 dibagi N, N-nya adalah 4/10. N-nya itu banyaknya apa? Banyaknya proses, yaitu A, B, C, dan D. Yang kedua adalah algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan atau PTD, SJF atau SJN. Penjadwalan dengan prioritas tanpa preemsi. Terdapat 2 langkah ya. Penentuan berdasarkan pendeknya proses yang dilayani. Jika proses yang terpendek tersebut belum tiba, maka proses akan melayani proses yang telah tiba sampai proses tersebut selesai. Kalau lihat dari contoh algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan ya. Contoh adalah tabel proses PTD. Nama proses ya, di sini ada A, B, C, dan D. Saat tiba A0, lama prosesnya 5. Untuk B saat tibanya 3, lama prosesnya 7. Untuk C saat tibanya 5, lama prosesnya 2. Ya, untuk D saat tibanya 6, ya lama prosesnya adalah 4. Lanjutkan yang penjadwalan proses terpendek ya. Dari tabel ini bisa terlihat ya, nama proses A saat tiba 0 ya, lama prosesnya 5, maka saat mulai itu dia ada di 0 ya, di 0. A ya, lama prosesnya berapa? 5 ya, 1 2 3 4 5, maka dia di titik 5 nih. Nah, maka saat rampung dia ada di 5 ya. Lama tanggapnya yaitu saat rampung ya dikurangi saat tiba, jadi nilainya adalah 5. Yang B berikutnya adalah saat tibanya 3, lama prosesnya dia 7. Nah, kita bisa lihat ya. Berikutnya saat mulainya dia ada di posisi berapa ya. Saat tiba dia di posisi 11 di sini. Ya, ada di 11. Ya, karena apa? Karena prosesnya itu prinsipnya saat tiba, saat dilayani ya, terpendek dipertamakan. Yang terpendek itu kan kalau dilihat di sini adalah A ya, berikutnya C ya karena lama prosesnya 2, berikutnya D karena lama prosesnya 4, berikutnya B karena lama prosesnya 7. Saya ulang ya. Jadi kalau yang A sudah pasti jalan, yang berikutnya A, B, C, yang B, C, D berarti yang C karena lama prosesnya ini yaitu 2, berarti setelah A dia adalah C ya. Nah, maka saat rampung dia kita bisa lihat ya, dia ada di 7. Nah, lama tanggapnya artinya ya 7 ini saat rampung dikurangi 5 ya, 2. Nah, yang berikutnya setelah C terpendek berikutnya adalah D karena lama prosesnya 4 ya. Maka berikutnya D ya, maka saat mulainya 7 tadi, saat rampungnya 11 ya, maka saat rampung dikurangi oleh saat tiba ya, maka 11. Maka jumlahnya lama tanggap dijumlahkan 27. Nah, 27 ini dibagi ya N-nya yaitu banyaknya A, B, C, D, berarti 27 bagi 4, yaitu nilai ratanya adalah 6,75. Yang ketiga adalah algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan atau preemsi. FTDP atau FSM, FN atau SLT. Penjadwalan
dengan preferensi beberapa ketentuan. Pertama, prioritas berdasarkan pendeknya sisa proses. Kedua, diperhatikan saat proses tiba atau saat proses selesai. Ketiga, menghitung lama sisa proses dari semua proses yang ada. Yang keempat, jika proses dengan sisa proses yang lebih pendek dari proses yang sedang dikerjakan, maka atas dasar preferensi proses yang sedang dikerjakan akan dikeluarkan dari proses. Ya, harus dipahami dari bentuk algoritma ini ya. Ini terutama di poin jika proses dengan sisa proses yang lebih pendek dari proses yang sedang dikerjakan, maka atas dasar preferensi proses yang sedang dikerjakan akan dikeluarkan dari proses. Contoh algoritma penjalanan proses terpendek dipertamakan preferensi ya. Nama proses ya A, B, C, dan D. Saat tiba A0 lama prosesnya 7 ya. Untuk B saat tibanya 2 lama prosesnya 3. Untuk C saat tibanya 4 lama prosesnya 9 ya. Untuk D saat tibanya 5 lama prosesnya 4. Nah, bagaimana penyelesaian algoritma PTDP, PSPN atau SRT? Ya, kalau lihat dari ilustrasi ini ya, dari bentuk gambar ya, ada proses A, B, C, D saat dimulai ya A yaitu 0, 1 ya, proses A, B ya. Nah, maka akan disisipkan yang awalnya itu A5 ya, kita bisa lihat A-nya 5. Maka dia akan diberhentikan keluar, maka masuk adalah proses yang B, yaitu B-nya B ya berikutnya. Nah, B kita bisa lihat di sini, maka B yang akan masuk adalah D. Masuk adalah D di proses tiba A berikutnya D, baru sisanya adalah A ya. Nah, ini. Berikutnya ya, di penyelesaian tabel tadi ya, maka saat proses berikutnya disisipkan lagi A ya. Dari A ya, dari waktu 10 sampai dengan 14, baru berikutnya terakhir adalah C. Ya, nah, ini adalah proses preferensi ya dengan sisa nilai ya, maka dia akan dikeluarkan apabila proses berikutnya lebih kecil. Nah, penyelesaian algoritma PTDP, PSPN atau SRT tabel PTPD ini bisa kita lihat ya. Nama proses tadi ABCD saat tiba 0245, lama proses 739. Kita ilustrasikan di sini nama proses A saat tiba, lama proses 7 saat mulainya dia di 0, saat rampung dia di 14 ya, yang tadi ya. Maka lama tanggapnya ini adalah 14 dikurang saat tiba 14. Nah, yang B adalah saat tibanya 2 ya, lama proses 3. Nah, saat mulai itu bisa dilihat dia di 2 ya, di 2 ya. Nah, berikutnya saat rampungnya dia di 5, maka lama tanggapnya adalah saat rampung ya dikurangi saat tiba. Nah, berikutnya adalah yang C, karena C ini memang prosesnya agak panjang ya, dimana dia di belakangnya. Berikutnya di sini saat mulanya dia pas di 14, saat rampung dia 23, lama tanggapnya 19. Berarti 19 ini saat rampung 23 dikurangi 4. Untuk D ya, saat tibanya 5, lama proses 4, dia saat mulai itu tadi di 5 ya. Maka saat rampung dia itu adalah 9. Nah, saat rampung ini berarti dikurangi dengan saat tiba 5, maka 4, jumlah 40. 40 dibagi N-nya itu berarti 10. Algoritma penjadwalan rasio penalti tertinggi dipertamakan atau RPTD atau HPLN. Penjadwalan dengan prioritas tanpa preferensi ketentuannya. Prioritas berdasarkan besarnya nilai rasio penalti. Rumus rasio penalti sama dengan RP sama dengan S ditambah T dibagi T. S waktu sia-sia, saat selesai, saat tiba, lama proses. Tetap mendahulukan proses terpendek, namun prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkatan rasio penaltinya.
Contoh algoritma penjaduan rasio penalti tertinggi dipertamakan, ya nama proses yaitu A, B, C, D, E, ya A saat tibanya 0 lama prosesnya 4, untuk B saat tiba 1 lama proses 2, untuk C saat tiba 2 lama proses 5, untuk D saat tiba 3 lama proses 8, untuk E saat tiba 4 lama proses 4. Nah, penyelesaiannya step pertama, ya nama proses B tiba selama 3, maka rasio penaltinya 3 ditambah 2 dibagi 2, yaitu 2,5. Ya, yang C, nama proses C tiba selama 2, ya, maka rasio penaltinya 2 tambah 5 bagi 5 sama dengan 1,2. Ya, yang berikutnya nama proses D tiba selama 1, rasio penaltinya 1 tambah 8 bagi 8, ya, sama dengan 1,125. Nama proses E tiba selama 0, rasio penaltinya 0 tambah 4 bagi 4 sama dengan 1. Nah, penjelasan step 1, pada saat 0 hanya ada A diolah. Pada saat 4 A rampung, B, C, D telah tiba. Ya, perhitungan rasionya itu kita bisa lihat, ya. Proses yang B yaitu tiba selama 4 kurang 1 3, ya, maka rasio penaltinya itu 2,5. Yang C biar tiba 4, ya, dikurang 2, ya, 2, maka rasio penaltinya 1,2. Yang D tiba selama 1, maka rasio penaltinya 1,125, ya. Yang berikutnya yang E, ya, tiba selama 0, rasio penaltinya adalah 1, maka rasio penalti tertinggi adalah B diolah, dia diproses, ya. Ini cara penyelesaiannya. Nah, yang berikut langkah kedua, ya, kita bisa lihat lagi nama proses C tiba selama 4, ya, maka rasio penaltinya 1,8, ya. Yang D tiba selama 3, rasio penaltinya adalah 1,375. Yang E yaitu tiba selama 2, ya, rasio penaltinya adalah 1,5. Nah, penjelasan step 2 ini pada saat 6 A dan B telah rampung sebenarnya. Nah, perhitungan rasionya proses C tiba selama 4, rasio penaltinya 1,8. Ya, D tiba selama 3, rasio penaltinya adalah 1,375. E tiba selama 2, rasio penaltinya 1,5. Kalau dilihat di sini, ya, rasio penalti tertinggi pada C yaitu 1,375, ya. Maka C-nya diolah, ya. Nah, langkah ketiga, nama proses D dan E tiba selama 8D, maka rasio penalti 2, ya. E tiba selama 7, rasio penaltinya 2,75. Penjelasan step 3 ini pada saat 11 A, B, C telah rampung, ya. Perhitungan rasio penaltinya, ya, proses D tibanya selama 8, rasio penalti 2. Yang E, ya, tiba selama 7, rasio penaltinya 2,75. Ya, karena rasio penalti tertinggi adalah E, maka E diolah, ya. Pada saat 15, ya, A, B, C dan E telah rampung, D diolah, ya. Nah, berarti terakhir D ini, ya. Nah, penyelesaian algoritma yang tadi RPTD, maka tabelnya sebagai berikut, ya. Nama proses A saat tiba 0, lama proses 4 saat mulai 0, saat rampung 4, maka lama tanggap ini adalah 4. 4 itu adalah saat rampung dikurangi saat tiba. Nah, begitu juga yang B, ya. Yang B kalau kita bisa lihat saat rampung 6, maka dia saat rampung dikurangi saat tiba 5. Ya, yang C, ya, saat rampung 11, saat tiba 2, ya, berarti dia 11 kurang 2 9. Begitu juga untuk yang D saat rampung 23, saat tiba 3, maka lama tanggapnya 20. Yang E saat rampung 15 dikurangi saat tiba 4, maka saat lama tanggapnya 11. Nah, ini ditotalkan 49. 49 dibagi banyaknya proses N-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bagi 5, berarti nilainya 9,8. Nah, kalau penyelesaian dengan baris proses ini bisa dijelaskan, ya, berdasarkan tadi rasio tertinggi masing-masing dari setiap proses.
Kenapa A dulu, kenapa berikutnya C, kenapa E ya? A ini adalah mulai di titik 0 ya. Barisan proses A ya, A, B, C ya, berikutnya dia menyisipkan B. Nah, berikutnya adalah C ya. C, berikutnya E, barisan prosesnya D. Nah, D. Ya, itu penyelesaian algoritma PTD yang tadi yang saya jelaskan langkah 1 2 3. Kita akan mencari rasio tertingginya itu ya. Maka proses berikutnya akan dijalankan. Yang berikutnya adalah algoritma penjadwalan putar gelang atau round robin atau time slice ya. Penjadwalan tanpa prioritas dengan preferensi, beberapa ketentuannya ya. Kuantum waktu yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Proses akan melayani setiap proses berdasarkan antrian. Nah, proses akan melayani sesuai dengan kuantum waktu yang sudah ditentukan. Ya, untuk algoritma round robin ya, Anda bisa lihat dalam prosesnya. Saat proses A dimulai A ya, dimulai dari saat mulai 0 ya sampai dengan di saat rampung 3. A sebenarnya masih ada, tapi di 3 ini saat mulainya untuk B. Berikutnya B ya, berikutnya B. Nah, karena dia ini selesai ya, maka dilanjutkan oleh proses A ya. Nah, saat dimulai lagi adalah C. Nah, C adalah saat dia mulai di 8, maka C. Nah, berikutnya ternyata saat yang berikutnya 9, D dimulai. Nah, berikutnya dimulai lagi adalah E di posisi 10. Nah, berikutnya ini karena saat 12 ini si C berikutnya ya. C berikutnya adalah E. Nah, berikutnya adalah C ya, C dan berikutnya E. Nah, ini bisa Anda lihat di proses tabelnya ya, nilai tabelnya biar kita paham. Ini dalam urutan prosesnya ya, urutan proses. Ini adalah ya untuk algoritma round robin ya, tabel putar gelang itu. Ini A ya, nama proses A saat tiba dia 0 ya, lama prosesnya 5. Nah, tadi A baru berjalan 3 karena apa? Karena dia ada B ya, saat mulai itu ada di 3 ya, maka disisipkanlah yang B nya gitu kan. Nah, lama prosesnya berapa? Lama proses tuh dia kita bisa lihat ya 3. Nah, maka 3 dia akan jalan. Berikutnya adalah saat mulai lagi adalah si C, maka C ya. Berikutnya ini. Nah, seterusnya begitu ya. Bisa dari tabel ini melihat dari proses urutannya. Nah, kalau lama tanggapnya udah pasti 8 dikurang dari 0, 4 dikurang ya. 4 ini dapat dari 6 dikurang dari 2 ya. 21 saat rampung dikurang saat tiba ya, seterusnya. Maka jumlah 47 dibagi N nya banyaknya proses adalah 9,6. Nah, itu penjelasan mengenai algoritma penjalanan proses ya. Saya rasa cukup sekian dulu penjelasan dari saya ya. Saya tutup perkuliahan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.